Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sekali lagi, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, Yesus, glory, haleluya, glory, haleluya, oh haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, oh haleluya, glory, Haleluya. haleluya, haleluya, glory, haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Tuhan, kami ucap syukur ya Bapak buat malam hari ini Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu Tuhan yang ditabur tidak pernah kembali kepadamu. Terima kasih Bapak, Engkau ambil alih Tuhan, awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau yang ambil alih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 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 Shalom semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, saudari semuanya. Terima kasih, kami mengucap syukur kita bisa beribadah pada malam hari ini, ya baik di Zoom, di rumah-rumah semuanya yang di YouTube, semuanya bisa melihat dan menyaksikan firman Tuhan. Terima kasih ya, kami mengucap syukur, kami membawakan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 21 ya. Memang temanya adalah setia sampai akhir ya. Matius 25 ayat 21 firman Tuhan katakan. Ya. Saya bacakan firman-Nya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya,
Arti kata setia ini dalam perjanjian lama, setia itu emunah yang bermakna kokoh, tidak berubah, ya, kuat. Nah, yang dapat dipercaya, keyakinannya, pendiriannya kokoh, tidak tergoyahkan, ya. Nah, kalau setia di dalam perjanjian baru itu namanya pistos, ya. Artinya dapat dipercaya, teguh dalam segala sikap dan perbuatan. Nah, lawan dari setia adalah tidak setia, ya. Banyak kali orang tidak setia, ya. Jadi orang bilang, kalau orang dunia bilang mencela-mencele gitu, ibaratnya berubah-berubah, mencela-mencele, ya, dibilangin. Karena setia itu ya seperti kayak dalam pernikahan, ya. Dalam pernikahan itu ada ikrar pernikahan. Waktu kita berjanji dalam pernikahan, ya, kita mau setia, kita menerima pasangan kita, ya, baik segala kekurangan dan kelebihannya. Ya, kita mau setia, itu kita komitmen waktu di dalam pernikahan itu. Artinya kita bisa berjalan bersama-sama, ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, itu bisa setia, bisa sama-sama, ya. Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kecukupan, itu bisa tetap setia dengan pasangan itu dalam pernikahan, ya. Nah, jadi orang yang beriman itu adalah orang yang setia. Artinya bisa dipegang dalam perkataan, dalam perbuatan, ya, kokoh kepribadiannya, karakternya. Jadi iman ditentukan dari kesetiaan, ya, dari kesetiaan. Kita jangan main-main dengan kata-kata yang setia ini, karena setia itu ya setia sampai akhir. Orang yang tidak setia kepada Tuhan itu nggak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan hanya mencari orang-orang yang setia. Karena firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, sedikit yang setia. Ya, kita mau menjadi bagian yang mana? Kita mau menjadi yang setia sampai akhir. Kalau enggak, kita cuman ikut-ikut ibadah, tapi kita nggak setia. Banyak kali saya ngelihat orang yang udah melayani, ujung-ujungnya nggak setia. Akhirnya melenceng. Ya, itu hanya mungkin karena ekonomi, ya, mungkin karena yang lawan jenis ada yang pasangannya selingkuh, lebih memilih yang lain. Jadi akhirnya melenceng dari janjinya kepada Tuhan setia. Nah, jadi setia itu nggak main-main, ya. Jadi Tuhan benar-benar mencari orang-orang yang setia. Kita lihat Ulangan 32 ayat yang 20. Ulangan 32 ayat yang ke-20. Ulangan 32 ayat yang 20. Saya bacakan, ya, firman Tuhan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak punya kesetiaan. Wah, ini anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Nah, jadi angkatan yang bengkok katanya, ya, dikatakan firman Tuhan. Nah, kita nggak mau, ya, yang jalannya dibelok-belokin, nggak setia, tapi kita mau tetap setia sama Tuhan. Jadi Tuhan mencari orang-orang yang setia, ya. Apa sih kita ibadah ini kita harus terus setia sama Tuhan karena ada janji-janji Tuhan, ya. Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, kalau kita setia sama Tuhan sampai akhir, ya, Tuhan memberikan janji. Janjinya itu yaitu ya dan amin. Tuhan kalau sudah berjanji tidak pernah ingkar janji, ya. Dia akan menepati janjinya. Amin. Wahyu yang kedua ayat yang ke-10b, ya. Dari ayat 10 aja kita baca, ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bayangkan tuh, Tuhan bilang jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini janji Tuhan. Kalau kita setia ya, sampai mati aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bukankah ini yang manusia mencari semua di dunia ini, yaitu kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Ya, jadi di ayat yang ke-11 dikatakan 11b dikatakan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya kita beroleh keselamatan. Ya, kita tidak menderita. Kalau kita menderita di dunia, Tuhan bilang, ya penderitaan, pencobaan yang kamu alami ini adalah pencobaan biasa. Ya, kita nggak akan sampai kita itu Tuhan bilang orangku yang benar kalau jatuh nggak sampai tergeletak, dia akan bangkit kembali. Ya, orangku yang benar ya hidup karena iman. Nah, jadi barang siapa menang, dia tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita selamat ya. Jadi keselamatan yang Tuhan janjikan itu adalah buat anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir, sampai mati ya. Jadi segala tantangan, pencobaan apapun ya kita harus hadapi ya. Tuhan bilang jangan kamu takut ya. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kananmu. Apapun kita hadapin ya, bersama Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Di kitab Yesaya 41 ayat 10 dikatakan kamu jangan takut, janganlah takut. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kananmu. Jadi kalau kita dipegang dengan tangan kanan Tuhan, artinya kita dipegang di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan menjaga kita ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu dalam perlindungan Tuhan. Ayat 16 dikatakan dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan dan akan Tuhan perlihatkan keselamatan daripada Tuhan. Bayangkan Tuhan kalau sudah berjanji, dia akan menepati janjinya. Bahkan di Matius 28 ayat 18-19 dikatakan 20. Di ayat yang terakhir, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Coba Tuhan sudah berjanji dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Nah, jadi kita tetap harus setia sama Tuhan. Karena apa? Ada janji-janji Tuhan. Kita lihat lagi di kitab Wahyu yang ketiga ayat yang ke-10. Nah, ayat firman Tuhan. Wahyu yang ketiga ayat yang ke-10. Nah. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia yang mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, tadi kan Tuhan katakan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Peganglah apa yang ada padamu ya. Ya, jadi jangan sampai ya. Jangan sampai ada seorang pun ya yang mengambil mahkotamu. Bayangkan ya, kalau kita nggak setia, mahkota kita hilang, ya, nah, keselamatan kita hilang. Nah, jadi kesetiaan itu sangat-sangat penting, ya, karena firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, sedikit lagi yang setia. Biarlah kita menjadi yang setia sampai akhir pada Tuhan, ya. Begitu pula di dalam pernikahan kan banyak orang-orang yang nggak setia, selingkuh, ya, dia meninggalkan pasangan hidupnya, ya, karena banyak hal yang mengikat di dunia ini yang tertarik oleh ketertarikan duniawi sehingga akhirnya mereka tercerai-berai, ya. Banyak yang cantik, banyak yang suaranya mana? Nggak keluar, Bu Yati. Suaranya nggak keluar ya. Bu Yati. Mana tuh? Kayaknya malah hilang. Hilang ya? Ya. Ya apa ke ini Sinyal kali ya? Pas sinyalnya. Iya, tunggu aja. Masuk lagi udah. Udah masuk lagi. Hilang. Suaranya belum dibuka. Suaranya belum dibuka ya. Ya udah.
yaitu setia sampai akhir ya. Memang nggak mudah, kita dalam pernikahan banyak godaan, banyak tantangan. Tapi kalau kita punya komitmen setia sama pasangan, kita bisa ya. Karena itu walaupun kita sering disakiti, walaupun sering ya ditekan, tetapi kalau kita setia ya, kita tetap bisa bertahan ya. Dalam hidup ini juga banyak ya, kita percaya bahwa nggak mudah memang menghadapi kehidupan ini, tapi biarlah kita tetap setia, karena setialah kepada Tuhan selama-lamanya ya, karena sebab itulah Tuhan yang kekal, Tuhan yang punya kehidupan masa depan ya, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan ya. Nah itulah kita tetap percaya, tetap setia pada Tuhan ya, sampai akhir. Tadi firman Tuhan katakan kita setia sampai akhir, sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, inilah akhir dari segala kehidupan kita, bahwa kita akan menuju kehidupan yang kekal ya, sampai selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Ya, amin. Ya. Amin. Nah, memang kita hidup di dunia berapa lama sih? Kan nggak lama ya. Biarlah kita mau memperoleh kehidupan yang kekal di sana ya. Yang di dunia cuma sementara ya. Tapi biar kita punya komitmen, nama kita tercatat di dalam kehidupan, dan keselamatan yang dari Tuhan tidak hilang ya. Kita tetap memegang teguh. Tapi ya jangan kita berubah-berubah karena keadaan sekitar kita ya, tapi kita terus minta kepenuhan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap setia ya. Itu aja, puji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian itu Pak, menaikkan pujian setialah sampai mati. Ada kan pujian ya? Setialah. Setialah. Ya. Kita nyanyikan. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu? Udah setianya. Lupa lagi. Setialah sampai mati. Sekali lagi. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu? Apakah jawabanmu untuk kasih setia? Untuk kasih setianya, setialah, setialah Sampai mati. setialah, Setia sampai mati. Haleluya. Ya. Saya tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan mengingatkan kami terus Tuhan. Kami boleh setia sampai akhir Tuhan. Sampai akhir kehidupan kami ya Bapa. Yang mau setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Buat Tuhan. Persekutuan tubuh Kristus ini Tuhan. Biar setiap orang yang mendengar Tuhan. Kami terus Tuhan semakin setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal selamanya. Amin. Ya, silakan pada Ibu Elia. Puji Tuhan ya. Ya, kita memang setia harus sampai mati. Itu lagu lama ya. Dulu kata-katanya. Pak Rasman juga yang main musik juga sama, lupa ya. Mestinya nih yang Mbak Firman nyanyikan setia sampai mati. Puji Tuhan ya, firman-Nya luar biasa. Memang kita harus setia sampai mati ya. Memang betul. Orang yang setia itu memang nggak banyak ya, betul nggak? Saat ini saya dengar banyak yang mundur, banyak yang
hamba Tuhan saat ini kembali lagi tabita kepada dunia. Nah ini Tuhan sedang mencari yang setia ya sampai dijemput ya sampai akhirnya. Nah inilah firman ya. Jadi iman ditentukan dengan apa? Dikatakan tadi ditentukan untuk setia ya. Nah kalau kita tidak setia dengan Tuhan, gimana kita bisa setia dengan satu yang lain, betul nggak? Ya, setia ini bicara tentang keadaan suka dan duka tetap kita harus setia. Menghadapi gelombang hidup ini tetap harus setia ya. Kenapa? Itulah kesetiaan ini bukan lihat keadaan memang lagi enaknya, tapi lagi nggak enaknya kita setia enggak. Ya, seperti tadi Bu Yati katakan, ya menghadapi suami istri ini bisa saling setia enggak? Bisa saling dipercayakan enggak satu yang lain? Kalau nggak bisa dipercayakan gimana gitu ya? Bisa gagal. Tapi masih ada kesempatan ya. Kasih karunia ini untuk cepat-cepat bertobat ya. Nah di sini Tuhan terus setia menantikan kita ya sampai nanti Tuhan datang kita sudah siap. Nah demikian juga apa Tuhan mencari orang-orang yang setia ini ya. Nah, seperti katakan kalau kita sudah setia ada upahnya, yaitu apa nanti katakan lihat mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Luar biasa ya mahkota kehidupan. Ingat para tua-tua ya. Waktu para tua-tua itu begitu berjumpa dengan Tuhan, dia melemparkan mahkotanya, dia memuji, menyembah, bersujud di bawah kaki Tuhan. Dia benar-benar menyembahnya ya. Jadi nggak ada berarti, tapi kita memang sedang menuju mahkotanya, mahkota kehidupan ini. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai mendapatkan mahkota kehidupan? Itu tadi katakan, tapi setia sampai mati, setia sampai akhir hidup kita ya. Emang nggak mudah menghadapi tantangan ini, godaan banyak, betul nggak? Menghadapi orang, menghadapi situasi, menghadapi keadaan akhir zaman, menghadapi orang-orang. Kita memang harus sabar dan setia ya. Nah disinilah nggak mudah, nggak dibilang mudah, iya bagi yang melakukannya. Yang nggak mudah, yang masih yang masih separoh itu masih menimbang-nimbang. Ada juga yang nggak masuk dalam kesetiaan, dia meninggalkan Tuhan. Udahlah ikut Tuhan capek, lebih aku balik lagi ke bisnis. Nah seperti itu banyak ya saat ini. Jadi kesian. Ya betul. Ya kita harus setia sampai mati, ini yang Tuhan minta. Tapi kalau tadi katakan yang tidak setia ini, yaitu tertinggal semuanya. Puji Tuhan ya untuk Ibu Yati, firman-Nya luar biasa ya, setia sampai mati. Firman-Nya sudah banyak dikeluarkan firman-firman-Nya ini ya. Kita udah lama gak jumpa, jumpanya di udara ya. Nah ini, jadi kita coba kita lihat di sini ya. Di sini seringkali kan didebatkan ya, seperti di Roma ya, di Roma 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Nah ini juga menjadi satu masalah betul soal makanan juga ya. Yang satu imannya nggak apa-apa, yang satu imannya nggak boleh, itu haram. Itu kadang-kadang kita ini sudah mengejas, sebetulnya kita juga nggak boleh mengejas seperti itu ya, soal makan bebas-bebas aja gitu. Kalau memang dia suka ya silakan, kalau nggak suka ya jangan dah gitu, jangan dikomentari. Kenapa? Karena memang namanya pribadi, lepas pribadi berbeda. Tapi yang Tuhan minta bukan itu, yang tadi katakan Bu Yati, setia. Ya, bukan setia karena makanan daging terus ya. Makanan daging terus malah jadi penyakitan ya. Betul nggak? Jadi bermasalah gitu. Tapi kalau kita ikut firman Tuhan, ikut melakukan ya pekerjaan Tuhan setia sampai akhir, saya percaya ada upah. Tuhan katakan jerih payahmu itu tidak sia-sia. Luar biasa ya. Untuk Bu Yati, Tuhan Yesus memberkati ya. Pak Rasman boleh angkat satu pujian, nanti sesudah itu baru nanti yang lain dilempar. Silakan Pak Rasman angkat satu pujian. Oke. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, ya. Ya, mungkin silakan saudara yang mau bersaksi, ya. Ya, Pak Luski mau bersaksi, Pak Luski. Silakan. Saksikan kebaikan Tuhan. Belum, Bu Elia. Ya, salam. Belum. Lewat nanti dulu deh. Ya? Belum, Bu Elia. Oh, belum. Ya, salam. Oke. Ya, mungkin ini siapa Bu Susan? Bu Susan. Bu Susan mau bersaksi? Mana nih Bu Susan lagi sibuk ya? Mana dulu ya? Ya mungkin ini apa? Bu Astati kali ya. Bu Astati. Silakan mau kesaksian. Tuhan ya, sambil Tuhan Ya. Yesus selalu baik ya buat kita semua ya. Amin. Ya, diberi kekuatan, kesehatan, hikmat. Nih hari kan pencurahan Roh Kudus dicurahkan sama Amin. 10 hari, luar biasa dicurahkan buat kita semua. Boleh kita semakin rohnya bangkit menyala-nyala seperti firman-Nya tetap setia ya sampai akhir. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan mampu. Makanya di pencurahan Roh Kudus luar biasa nih. Kenaikan Tuhan kan kita diinin Roh Kudus ya. Roh penolong, penghibur, kita diberi kekuatan, dan juga ini yang saya tambahin tadi apa ayat dari yang tadi dibilangin setia sampai akhir ya, di Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, ini dibilang Tuhan bilang yang penting kita menuruti firman Tuhan. Kan ini kabar udah menggemparkan sini sana, tapi berlindunglah kepada firman Tuhan. Jadi kita harus bertekun. Ya, tadi yang seperti firman-Nya setia. Nah, itu kita akan dilindungi. Amin. Dari hari pencobaan yang akan datang. Ini kan udah mulai ada perang ini, tapi segala NKRI apa kita dukung doa terus ya, supaya jangan ini ya masuk ke Indonesia ya. Iya betul. Aduh, kita lihat kabarnya udah begini ya, tapi ya itulah Tuhan bilang di sini kita harus tekun aja ya, menantikan setia. aku ya. Firman-Nya setia sampai akhir. Mau ada ada perang setia. Iya, setia sampai akhir. Bukan perang. Ya, itulah. Kita punya Tuhan yang luar biasa dibilangin ya. Maka kita tetap roh kita bangkit menyala-nyala. Karena Roh Kudus yang memberi kita kekuatan senantiasa ya hari-hari ini. Tanpa adanya Roh Kudus yang memberi kekuatan kita, ya itu dibilang makanya kita harus setia ya. Kita minta kemampuan ya, Roh Kudus mampukan kita semua. Kita boleh menjalani hari-hari ini. Banyak sekali kan banyak tantangan apapun, tapi kalau tetap setia ya menantikan janji Tuhan. Makanya kita terus intim seperti Mazmur 91. Ya, dari 1 sampai 16 setiap hari kita baca biar kita selalu aman dalam lindungan Tuhan, dikenyangkan panjang umur,
kasih keselamatan ya yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Ya itulah kita tetap setia ya sampai akhirnya. Kita semua nanti akan semua diangkat semua ya Bu. Apa di sini Kita sama-sama ya. tubuh Ketemu di Kristus udara. ya. Udah ini sekarang kan lagi sebetulnya kita lagi latihan nih ketemu di udara ya. Iya. Ketemu di udara nih. Di darat enggak, sekarang udah di udara. Nanti beneran Di udara. di udaranya. Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan ya. Ya, tetap kita setia ya. Iya. Memang kalau kita dengerin berita ya, dengerin ini pusing terus terang ya. Saya sampai kayaknya ini yang mana sih yang benar gitu ya. Jadi kayaknya aduh kata saya tuh ribet amat ya gitu dengan kabar-kabar. Tapi udahlah, saat ini kita yang tadi betul firman, kita tetap setia. Ya menghadapi apa berita ini memang shock, kaget gitu ya, tapi tetap kita setia. Satu memang betul tadi firman, tetap kita setia sampai akhir. Nah, kalau setianya terputus tengah jalan, ya nggak nyampe ke tujuan. Nggak dapat apa-apa, Bu. Nggak dapat. Iya, makanya keselamatan itu dijaga ya. Iya, harus dijaga setia sampai akhir. Amin, puji Tuhan. Nah, seperti tadi kan ada Wahyu 2 kan itu yang dapat mahkota. Iya, betul. Dia dapat mahkota. Luar biasa ya. Gitu. Mahkota ini kan mahal harganya, harus setia. Ya, puji Tuhan. Amin. Iya. Dapat mahkota ya. Mahkota kehidupan ya di Wahyu 2 luar biasa. Ya, buat ini Bu Susan mau bersaksi. Bu Susan, mana nih suaranya? Nggak ada Bu Susan suaranya. Bu Susan. Ini lagi buram nih handphone saya. Oh iya lagi buram. Oke. Ini siapa Bu Meske? Bu Meske mau bersaksi? Belum, Bu. Oh belum, oke. Ya, Ibu Lili. syukur. Amin. Ya. Ibu Lili mau bersaksi. Saya lihatnya seperti kayak orang diuji ya di dunia ini, kita diuji kayak orang kita di dalam masuk ke suatu pernikahan. Itu Tuhan menggambarkan kesetiaan sama di dalam suatu pernikahan kan Tuhan kita manusia sebagai manusia banyak kekurangan dan kelebihan ya. Nah di situ Tuhan mau memperlengkapi, saling melengkapi satu sama lain. Tapi dengan berjalannya waktu kadang orang nggak setia sampai akhir ya, seperti di tengah jalan putus tadi seperti Ibu Elia bilang, di tengah jalan nggak nyampe sampai tujuan ya kan. Banyak orang di tengah-tengah jalan pertama tadinya janji dari awal kan setia. Nah, begitu juga kita waktu mengiring Tuhan, betul banyak. Nah, begitu mau setia, tapi di tengah jalan kan banyak halangan, banyak apa, tiba-tiba bisa berubah ya. Tidak setia. Betul. Betul. Memang saya melihat kalau sekarang yang tadinya setia meninggalkan Tuhan, ya. Jadi udah mulai sibuk dengan dunianya, gitu ya. Jadi banyak alasan mereka itu. Kesian sih. Karena mungkin keadaan juga ya. Tapi yang kita cuma bisa apa? Berdoa aja, mendoakan aja supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan. Gitu ya. Ya betul. Setia ini memang mahal ya. Seperti Tuhan Yesus setia sama Bapaknya sampai dia akhirnya di kayu salib, tapi akhirnya jadi pemenang ya, luar biasa ya, dengan disesah. Kita ini belum apa-apa, baru diuji harga, kerik kecil aja, kadang-kadang kita berontak, betul nggak? Kadang-kadang ngomel gitu. Wah gini kena itulah manusia, tapi Tuhan tuh panjang sabar, betul nggak Bu Yati ya? Panjang sabar, dia tetap menunggu sampai kita ini sempurna, terus disempurnakan terus, puji Tuhan ya. Bu Lili mau bersaksi, Bu Lili? Bu Lili? Bu Lili? Ya udah. Ya Ibu, siapa? Ini siapa sih? Tini mau bersaksi. Bersaksi dan Aku Ya? enggak. Ya, nggak bersaksi. Ya, Pak Rasman nih mau bersaksi. Ya, saya melihat karena dekat kipas dan suaranya masuk. Oh, iya. Pak Rasman, silakan. Ya, ada satu dua kalimat yang saya mau itu yang berkaitan dengan setia ini. Ya, di Alkitab kan ini tidak lepas dari kata doulos, hamba ya. Jadi
kalau nggak dipakai, nggak dikenakan kata hamba ini, orang nggak bisa setia gitu loh. Karena orang akan menuntut sesuatu, baru saya setia kan, biasa gitu-gitu. Jadi makanya Tuhan bilang kita harus jadi keset dulu, diinjak-injak dulu. Nah, ini ada. Iya dong? Iya kan? Doulos Iya. hamba gitu. Hamba itu kan nggak punya hak atas dirinya sendiri. Iya, betul. Ya sama dengan kita. Yang punya hak ya siapa? Ya Tuhan kita, Yesus Kristus gitu. Jadi selama kita tidak mengenakan itu tadi itu apa? Hamba itu yang nggak bisa kita setia. Nggak bisa setia. Nggak usah terhadap Tuhan dulu deh. Terhadap suami, terhadap istri, terhadap pekerjaan, terhadap situasi kita nggak bisa setia, ya itu berarti kita belum memiliki sikap hamba itu. Nah, orang yang setia itu berarti memang ya saya bukan milik saya gitu. Saya itu milik Tuhan. Gitu. Jadi saya harus sampai kehilangan nyawa pun, makanya Tuhan bilang orang yang mempertahankan nyawa pasti kehilangan nyawa. Tapi orang yang rela sampai kehilangan nyawa, Tuhan bilang akan dikembalikan 100 kali lipat. Jadi itu dasarnya itu orang setia itu harus memiliki karakter hamba dulu. Kalau nggak bisa. Kalau saya, misalnya nih, saya mempertahankan, saya kan seorang pendeta, saya harus dilayani, saya harus begini, saya harus begitu. Wah, nggak bisa masuk itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Ibu. Tuhan berkati. Iya, iya betul. Ya, kita dibikin kekeset dulu ya. Nah, disinilah ya apa penentuan nanti akhirnya kita jadi pemenang enggak nih di dalam akhirnya ini. Kita nih sedang berjuang ya, masuk di dalam perlombaan. Puji Tuhan. Ya, Pak Luski. Pembersaksi Pak Luski. Silakan. Belum, Bu Elia. Belum aja sih. Iya. Ya. Oke. Ya, Tini mau bersaksi. Silakan Tini. Mana? Enggak. Oke, enggak juga ya. Iya. Jadi ini aja apa kita dituntut terus kesetiaan sampai akhir. Saya juga baru kemarin ngalamin. Ya itulah, menghadapi orang itu memang nggak mudah ya, banyak bermacam ragam gitu. Tapi itulah kita diuji kesabaran sampai di mana ya menghadapinya. Ternyata di dalam menghadapi orang-orang itu memang kita sedang dilatih kedewasaan ya. Amin. Tuh. Kadang-kadang kita nggak mau tapi dihadapi. Kadang kalau saya mau, ya Tuhan nggak mau. Ya kalau saya nggak mau, Tuhan mau, kan repot gitu ya, betul nggak? Kadang-kadang kan begitu maunya Tuhan, kan kita nggak bisa ngatur Tuhan. Tuhan aku suka ini, kata Tuhan aku nggak suka, repot kan? Saya nggak suka, Tuhan suka, ya udah, mau nggak mau makan pil pahit telan aja. Makan vitamin yang pahit ini kan sepertinya vitamin untuk apa? Untuk melatih diri kita. Kita ini belum menghadapi nanti antikris ya, belum menghadapi aniaya ya. Nah, saya pernah baca di firman ya, mungkin ada yang tahu ya, Bu Yati mungkin tahu. Rumah-rumah itu akan kosong nantinya. Ya. Di mana tuh saya lupa, ada yang tahu nggak? Ya, apa Astati, apa Parasman. Rumah-rumah itu akan kosong. Rumah-rumah besar itu akan kosong. Itu akan tergenapi. Kenapa kosong? Pasti nanti antikris datang. Kita pada lari. Apa mau kita tinggal di rumah? Pasti pada lari ke gunung. Saya di mana ya, saya lupa ya. Rumah-rumah itu akan ditinggalkan dan pada kosong rumah-rumah itu. Tahu para lari ke gunung ya Bu, tapi kayaknya iya, suruh lari. itu. Nah loh, makanya kita tuh rumah juga bukan satu kebanggaan ya. Kalau ada judul kita ngeri juga. Maka kalau tidur Tuhan jangan sampai ada bom gitu. Jangan sampai ada sesuatu gitu kan. So, kalau lihat di daerah apa tuh di luar negeri itu kan ada batu besar yang jatuh kan. Sebesar apa tuh, gede banget saya lihat tuh di YouTube. Apa benar apa kagak itu ya kata saya. Ya? Kenapa gitu? Iya kayak gitu jatuh ya. Serem juga itu rumah sampai hancur gitu ya. Saya pikir ngeri banget gitu. Nah ini semua kan hamba-hamba Tuhan sedang mengarah bicara tentang akhir zaman ya. Memang itu sedang kita tuh lagi dipersiapkan segala sesuatunya. Tapi kita tanggap nggak saat ini ya gitu. Terus apa sih yang mesti kita siapkan saat ini? Ya, roh kita buat perkasa. Roh kita dulu dibikin kuat. Power kita dibikin kuat dulu. Iman kita yang tadi ya, iman kita terus kita setia sama Tuhan.
ya, apapun yang kita hadapi, ya, pasti Tuhan kasih solusinya, pasti Tuhan kasih hikmatnya, sehingga ada aja jalan keluarnya, ya. Apapun orang mau macam-macam menghadang, menghalangi apa, pasti Tuhan adalah jalan satu-satunya buat kita, ya. Makanya jangan takut, tadi yang dikatakan di Mazmur 91, kita ini dalam lindungan Allah. Saya percaya itu Mazmur 91 komplit. Ayat 1 sampai 16 itu paket 16. luar biasa. Iya, luar biasa itu paket ya sama sekali. Jadi Jadi nggak usah takut, imani aja firman, karena firman ini adalah Allah sendiri. Kalau kita akui firman ini, Tuhan, aku percaya dengan firman-Mu, karena Engkau sendiri yang mengatakannya, amin Tuhan. Nggak akan takut. Karena orang yang takut itu karena kurang melekat sama Tuhan, ya. Memang ada ketakutan, kekhawatiran. Sekarang ini kan ada pengajaran-pengajaran yang baru, gitu ya. Saya ngeri karena di firman Tuhan sudah dikatakan pada akhir zaman ini akan banyak pengajar-pengajar yang baru, gitu ya. Kenapa sih Tuhan mesti ada pengajar-pengajaran lagi yang baru, gitu ya? Kok nama Yesus jadi diganti? Saya juga bingung. Apa salah? Kan nggak salah firman Tuhan. Saya nggak menghakimi juga, cuma saya pikir apa iya, apa enggak. Nah, dengan seperti itu aja saya udah bingung ya, gitu. Tapi saya percaya Tuhan, ini firman-Mu adalah iya dan amin. Nah, ini. Jadi, yang tadi itu katakan setia sampai akhir. Ikuti Yesus. Bersama Yesus, lakukan Bukan perkara besar. Bersama Yesus, Yesus. tidak ada yang sukar. sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku. Untuk masalah apa Untuk ya? masalahmu, untuk masalah kita semua. Nah, bersama Yesus ada jalan keluar ya. Jadi, nah itu Amen. aja camkan. Jadi benar firman Tuhan katakan kita nggak usah takut. Kita yang satu penting dulu setia dulu. Kalau kita nggak setia, repot ya urusannya ya. Kenapa kalau nggak setia ini bisa melenceng ke sana ke sini, betul nggak? Ya, bisa ada pengaruh, nanti ada yang menyimpang. Ya jadi nah ini kita pentingnya setia sama Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan ya. Saya ingat sekali waktu Bu Yati itu dulu ya. Nangkap saya. Ingat, saya nggak akan lupa dah sama Bu Yati. Rumah itu pertama rumah saya mau dipakai, Bu Yati itu yang pertama. Boleh nggak pakai rumah saya? Saya pikir kenapa rumah saya mau dipakai? Pak Mimi ada dulu ya, Bu Yati. Namanya sama Ibu Diana waktu itu. Sempat debat juga kan, ya, gara-gara baptisan ya. Saya nggak akan lupa tuh. Kalau yang begitu gitu saya nggak lupa. Jadi kan ada memorinya gitu ya. Tapi luar biasa di situ kan Bu Yati bisa menangkan saya gitu kan ya. Luar biasa gitu ya dengan caranya Tuhan. Nah, terus ke Pak siapa? Ke Pak Andreas juga. Bu Yati juga yang membawa selembaran. Saya tuh sebetulnya waktu Bu Yati bawa selembaran tuh ya, saya tuh rencana mau ke Jogja sama suami, mau jalan-jalan. Karena selembaran ini saya kasih ke suami, nih, Bu Yati ngasih lembaran ini nih, katanya ada seminar, saya nggak mau, saya mau ke Jogja. Saya bilang gitu. Suami saya bilang, apa? Elia ini bagus. Udah nggak usah jadi ke Jogja, pergi aja ke sini, kata suami saya. Ini kata saya nyesel banget nih dikasihin ke suami, kata saya jadi suami saya pengen datang ke lembaran yang Bu Yati kasih. Gitu. Akhirnya kita datanglah ke sana. Datang begitu ngikutin Pak Andreas, ternyata saya seperti dikasih makan. Wih, kaget banget gitu ya. Kayak firman tuh kenyang banget gitu, di situ saya bangkit. Jadi itu caranya Tuhan bekerja ya. Jadi makanya kata saya, saling mengalir, betul nggak? Lewat caranya Tuhan. Gitu. Saya bisa kenal Bu Yati, gimana caranya saya juga nggak ngerti ya. Bu Yati bisa kenal sama saya, gimana tuh ceritanya ya. Bisa datang ke rumah, saya juga nggak ngerti. Kan saya dulu Katolik gitu. Jalan di komplek, ya keliling-keliling, naik sepeda. Oh iya, keliling-keliling ya. Jadi kenal Pak Edi, Bu Liana. Oh iya, betul di situ ya. Jadi saya pikir luar biasa. Jadi yang seperti ini, momen-momen gini saya nggak akan lupa ya. Saya dimenangkan sama siapa, waktu dibaptis sama siapa ya. Terus kemudian bagaimana waktu saya dirami sama Pak Bambang Bu Indri ya, di situ saya ngikutinya. Jadi ada step by step-nya di situ ternyata oh iya, dari situ selesai tugas, Tuhan bawa lagi ke tempat yang lain. Dipindah di rumah doa segala bangsa tuh saya 4 tahun kalau nggak salah di situ. 4 tahun terus akhirnya kita dipindahkan lagi sama Tuhan karena ada sesuatu
pindah lagi sempat ke gereja yang lain, ke gereja GBI juga sih. Itu Pak Silas Bella dulu kan. Di situ saya ngikutin Pak Silas juga. Saya cukup lama di situ. Karena itu mereka itu 3 sekawan ya. Pak Andreas, Pak Yusak Cipto, Pak Silas. Itu 3 serangkai itu dia itu memang sahabat gitu kan. Nah, sekarang yang 2 sudah dibawa pulang, tinggal 1. Tinggal Pak Silas saat ini. Yang belum dibawa pulang sama Tuhan ya. Nah, suka-sukanya Tuhan kan. Tapi kan Tuhan nggak lihat usia juga, betul nggak? Ada yang masih muda juga dibawa pulang. Bu Elia saya masih muda, entar dulu. Muda juga bisa aja dibawa pulang. Jadi memang segala sesuatunya kita harus mempersiapkan. Jadi saya pikir, ya benar juga Tuhan. Kapan lagi kalau kita nggak siap-siap dari sekarang. Membenahi jubah kita, ya segala sesuatunya buang semua sampah-sampah yang tidak berkenan. Supaya nanti kita tercatat nama kita di surga. Yang tadi saya dikatakan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Betul nggak? Itu mahal harganya. Tapi kalau kita memikul salib ya dengan ucapan syukur, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, saya percaya mahkota itu akan dapat, nama kita tercatat di surga. Jadi puji Tuhan, ternyata saya ini cita-cita ke Jakarta bukan untuk jadi hamba Tuhan, mau jadi bisnis, malah ke Tuhan dicomot jadi hamba Tuhan. Itulah firman udah katakan ya, kayak mimpi sebegini. Makanya saya itu bingung juga ya suka-sukanya Tuhan ya. Jadi kata saya, iya Tuhan, saya tuh punya talenta, udah kepikir sama saya. Apa yang saya dulu lagi lajang di Bandung dikerjakan, saya mau di Jakarta teruskan. Buka catering ya dulu Bu Eli ya. Ya? Buka usaha makanan, catering. Iya, saya kan dulu kan restoran, catering, usaha. Sampai saya pikir, udah pelayanan pun saya masih berusaha kan di rumah ya Bu Yati ya, saya jual mie bakso. Jual bakso ya. Masih, tapi ke Tuhan diizinkan sakit karena saya kenapa? Udah dipanggil sama Tuhan tapi masih nakal. Saya buka dan coba-coba, biarin saya jualan lagi aja. Tapi hanya dibikin sakit, yang punya utang nggak mau bayar sama saya. Ya, di situ Tuhan izinkan semuanya. Kenapa? Kamu udah dipanggil kok masih tetap mau jualan. Akhirnya mama saya bilang gini, kamu jualan muka kamu kayak pepaya Bangkok, katanya gitu. Nah, kata saya pepaya Bangkok, ya hilang damai sejahtera. Udah lepasin dah, kamu tutup aja, kata mama saya. Ya sudahlah, tutup aja mah, capek memang. Akhirnya ke dokter juga bilang, ibu ini kecapean, ibu harus istirahat. Akhirnya udah saya lepas. Kata mama lepas. Begitu dilepas, saya kembali lagi di damai sejahtera. Udah waktu itu kan pelayanan saya belum seperti gimana gitu ya. Tapi itulah panggilan Tuhan lagi dipersiapkan. Ya, jadi nggak kebetulan semua ini. Jadi saya pikir ya sudah Tuhan benar tadi terima. Kita harus setia sampai akhir. Ya panggilannya nggak boleh melepaskan. Ya, punya talenta ini harus jadikan saksi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya bersyukur sampai akhirnya peneguhan-peneguhan itu juga banyak sekali buat saya. Jadi kalau orang mungkin kalau saya cerita tentang tentang ada malaikat datang ke rumah nggak akan percaya. Saya juga bingung. Yang menyaksikan itu suami saya. Jadi siapa saya sih Tuhan sampai datang malaikat? Benar, Bu Yati. Waktu itu anak saya masih umur 4 tahun atau 5 tahun ya. Nah itu malaikat saksinya. Waktu itu saya lagi makan jam 12 tuh pakai tangan gitu makan. Terus tiba-tiba ada orang datang. Hakim tuh yang lihat. Dia tuh ada yang minta-minta. Saya sempat ngomong gini, paling juga orang gembel saya bilang. Kamu jangan sembarang ngomong. Kata saya, udah biarin aja sih, kenapa saya lagi makan enak, kata saya. Ini mah beda, kata suami saya. Ini orangnya beda. Ya namanya orang minta-minta sama dah, kata saya sama aja, saya bilang tuh. Ih, kamu tidak datang dulu, kata saya sampai gemes lagi makan. Kata saya cuci tangan dulu. Saya cuci tangan, saya datangin. Waktu saya datangin itu, pertama yang saya kaget lihat wajahnya. Sehingga saya datang tuh jadi mata saya tertatap ke mata dia. Saya ngomong gini, Bapak mau apa? Saya bilang begitu. Dia bilangnya apa? Apa yang Ibu hendak berikan kepada saya? Bayangin, yang minta-minta kata-katanya lembut banget. Saya lihatin rambutnya segini ya, matanya kasih. Ibu apa yang hendak berikan kepada saya? Oh iya, saya bilang. Bentar ya Pak, saya lihat ke bawah tuh megang karung Bu Yati. Karungnya tuh bening, putih sama sekali. Saya diam aja, saya terus lari ke dalam kan. Saya pikir mau nyari makanan naik ke atas. Anak saya yang kecil kan lagi di kursi depan di halaman.
Mas kerjanya apa? Nah, ini mereka kan kecil bawel, banyak nanya gitu. Terus, Mas kerjanya apa? Kata gitu ya. Rumahnya tinggal di mana? Kata gitu. Saya lagi di atas, saya manggil Michael. Saya panggil Michael. Maksud saya, jangan diajak ngomong. Dia kan gembel, kata saya. Jangan diajak ngomong. Maksud saya dalam hati cuma saya panggil Michael. Langsung hilang di depan Michael. Mami hilang masnya, gitu masnya dia. Hilang kemana? Saya turun. Waktu saya turun, kemana Michael? Mami sih panggil aku, masnya hilang. Hilang kemana? Lari kiri karena enggak hilang. Katanya namanya anak kecil kan ngomongnya masih polos. Hilang, Mami. Iya hilangnya kemana? Ke kiri apakah kan? Mami hilang tahu nggak? Hilang. Kata gitu. Dia kan nggak bisa jelasin. Akhirnya si Inem ada. Inem, kamu cari ke kiri ya, ibu ke kanan. Saya cari itu nggak ada loh Bu Yati. Saya cari ke sana ke sini nggak ada. Saya kemana ya nggak ada. Inem ada nggak? Nggak ada Bu. Tanya lagi anak saya. Mereka lari kemana? Hilang, Mami, Mas tuh hilang. Akhirnya sesudah itu saya balik ke rumah. Ini pertama jantung saya, ini kayak berdebar-debar, dak duk seperti itu. Saya bilang sama suami saya, Bi, kenapa jantung saya kok kayak mau copot ya? Kata saya. Jangan-jangan dia itu malaikat. Kamu menakut-nakutin saya seperti gitu ya. Terus dia bilang apa? Kamu berdoa deh ke kamar, kata suami saya. Saya langsung ke kamar atas. Tahu nggak doanya? Ini memang benar Tuhan tuh untung saya nggak dicapok sama Tuhan tuh ngomong masih gini doanya. Tuhan, saya minta ampun sama orang gembel itu. Masih bilang gembel. Saya bilang, ampuni saya Tuhan kalau saya, kata saya melarang anak saya untuk bicara, kata saya tuh. Ampuni saya Tuhan, kata saya tuh. Orang gembelnya juga nggak ada, nggak tahu kemana, saya bilang gitu. Terus Tuhan bicara sama saya jelas sekali. Berikan beras 25 kantong ke orang fakir miskin. Saya waktu itu saya ketawa. Baik Tuhan. Kenapa? Karena saya baru beli berasnya 25 kilo. Bisa dibagi-bagi kan pas kan? 25 kan? Satu orang 1 kilo. Saya pikir-pikir, wah pas banget baru beli. Saya pikir. Saya bangga di situ. Ya Tuhan, terima kasih. Saya mengucap syukur. Saya berat. Terus saya tempat-tempatin tuh satu kresek sama uang udah disiapin. Sesudah disiapin itu, karena saya nganggap enteng sama Tuhan mengatakan, gampang, saya pikir saya kan punya beras. Tuhan tuh ternyata nguji saya. Begitu saya bawa mobil sama Pak Kinto yang membagi beras itu. Kan Bu Yati tahu kan ya, kalau di Pondok Indah itu kan suka banyak kan, Pak Ogah kan, banyak di situ. Pikir saya gampang ngabisin 25. Hari itu waktu saya pergi, sama sekali tidak ada satupun juga. Enggak ada. Sampai saya nyari ke Jenderal Sudirman, tidak ada. Kata saya, ini pada kemana? Katanya, biasanya banyak. Kenapa? Karena saya nganggap enteng sama Tuhan. Tuhan marah sama saya. Oh, kamu mentang-mentang punya beras ya? Ketawain aku. Diizinkan saya 2 hari nyari. Selama belum ketemu, saya nggak tenang. Kayak tertuduh saya. Pada kemana ya? Ini orang nggak salah. Biasanya ini banyak di sana-sini kok nggak ada. Saya bilang gitu. Coba kita cari ke kota. Sampai ke Glodok. Nggak ada satupun juga. Udah capek. Kebetulan pas waktu itu ada janjian. Kita mau ke Bandung gitu ya. Nah, mau ke Bandung kan dulu belum ada jalan itu, Po. Apa jalan? Padahal ini kan belum ada ya, Bu Yati. Itu belum ada dulu. Jadi kita jalannya tuh ke puncak, ya. Kalau ke Bandung tuh 4 jam. Nah, kata saya di puncak saya ingat tuh banyak tuh yang kakinya apa tuh, yang pakai tongkat gitu. Benar sih. Pas ke Bandung itu di situ saya pakai tol dari setir ngasih, saya dari kiri ngasih. Saya senang bagi satu-satu sama saya kasih uang ya. Saya bagikan lagi pakai untuk bagi-bagian, sisa tinggal 2. Waktu sisa tinggal 2, bawa ke Bandung. Dibawa ke Bandung itu saya bagikan di Bandung. Saya tidak terjadi mimpi apa-apa waktu di Bandung. Nah, begitu pulang ke rumah, itu langsung waktu saya bukan mimpi, pas saya lagi nyembah sama Pak Kinto, kan saya kalau nyembah berdua di kamarnya, memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba kamar saya dipenuhi dengan danau, jernih sekali danau itu, air semuanya. Di situ pinggir-pinggir itu malaikat semua berderet, semua malaikat berdiri. Itu benar-benar indah lihat malaikat. Salah satu malaikat itu yang saya lihat, dia yang datang ke rumah. Saya kaget. Loh ini yang datang ke rumah sampai gitu ya ampun Tuhan, kan itu beneran malaikat. Coba saya bilang gimana bayangin aja tuh, untung kan dikapok sama Tuhan mulut saya. Tuhan izinkan
Antara malaikat itu salah satunya yang datang ke rumah, itu malaikat rambutnya segini. Di situ saya sadar, oh itu malaikat, saya bilang ya. Tuhan kasih lihat. Tapi di situ udah sesudah dua nyembah, saya bilang sama suami saya, tuh kan saya udah bilang, itu malaikat, kamu nggak percaya, kata gitu. Ya udahlah, yang penting saya udah lunas. Pokoknya nanti kalau ada orang lagi saya akan kasih, kata saya. Udah berapa lama tiba-tiba ada yang minta koran. Tok tok tok. Ada apa, Mas? Saya minta koran. Oh ini, buru-buru saya kasih banyak koran. Saya takut itu malaikat, bukan, itu orang biasa. Jadi saking kejadian itu saya jadi takut ya. Nah di situ saya percaya itu malaikat kayaknya bawa emas balokan apa karena dia bawa apa namanya, bawa karung ya. Karungnya jernih, bersih, putih. Tapi karena saya gagal di mata Tuhan, tidak teruji, emasnya dibawa lagi, Bu Yati. Mungkin emas balokan kali ya. Di karung nggak jadi itu. Mungkin bisa pikir, ya sudah, berarti saya belum teruji. Karena waktu itu kan saya belum lama jadi hamba Tuhan. Ada kali baru 2 tahunan gitu, jadi nggak teruji sama Tuhan. Kamu masih membeda-bedakan. Kamu masih melihat membeda-bedakan sampai anakmu aja diajak ngobrol dibilang kamu manggil-manggil kan kamu karena jijik, Bu ya. Saya belum ngomong, Tuhan tahu hati saya. Udah menyangka yang buruk-buruk. Ya, makanya pentingnya kita jaga hati. Ya, jangan pernah menyangka yang buruk, negatif, menghakimi, bahaya. Saya belum ngomong juga Tuhan udah tahu tuh, saya makan, masa cuma gitu, maksud diem, mulutmu diem gitu. Cuma saya nggak diomongin, tapi Tuhan tahu. Ya, begitu suci kudusnya itu Tuhan, ya luar biasa. Makanya saat ini betul hati kita harus jagai, ya dengan ketulusan, kekudusan, ya dan setia sampai akhir. Ya, ini yang harus kita jaga. Apa yang nanti kita hadapi kita tidak tahu, betul ya Bu Yati. Puji Tuhan. Jadi ini aja kesaksian saya. Jadi saya pikir siapa saya Tuhan sampai saya didatangin malaikat gitu ya. Ternyata memang saya ada panggilan khusus karena waktu hamil Michael juga 3 kali kan Tuhan bicara, aku akan pakai engkau. Waktu itu saya serang aksi. Ingat kan ya Bu Yati, saya kan di Pak Bambang kan ibadahnya tuh di mana tuh? Dharma Wangsa ya. Saya kan paling setia kalau datang pagi-pagi. Iya. Waktu itu saya lagi hamil Michael. Ada suara, aku akan memakai engkau. Saya nengok ke belakang nggak ada jemaat. Terus siapa yang ngomong? Saya cuek. Kedua kali, udah 7 bulan ada lagi suara sama. Aku kan pakai engkau. Saya cariin siapa yang ngomong ya. Ketiga kali di Bintaro Bu Yati, pas 9 bulan. Jalan 9 bulan, duduk paling depan. Tuhan bicaranya sama. Aku akan memakai engkau. Nangis saya. Ya Tuhan. Baru saya bilang katakan ya Tuhan. Saya nangis. Si WL bingung kenapa tuh perut besar kok nangis. Saya nangis itu di jamaah Tuhan ya. Si WL-nya bingung yang mimpin pujian kenapa tuh nangis. Nangis itu nggak bisa ngebendung ya. Akhirnya saya pikir ya Tuhan. Ternyata kebukti sekarang ya. Michael punya talenta musik. Sampai sekarang dia melayani di gereja main musik. Ternyata dipanggil nggak tanggung-tanggung. Saya dan anak yang lagi dikandung. Saya memang nggak kepikir untuk pelayanan. Tapi kan suka-sukanya Tuhan ya. Barang siapa setia, ya maka Tuhan akan lengkapi sesuatunya. Benar tadi firman, bagus. Kita harus setia sampai akhir. Apapun yang kita percayakan, ya talenta kita, apakah untuk penasihat, untuk memberkati, untuk mendoakan, untuk mencari jiwa, setialah di dalam talenta masing-masing. Amin. Ya, ini yang Tuhan kehendaki seperti saya panggilannya. Saya bandel masih dagang. Diizinkan saya sakit. Kapok saya sekarang. Udah Tuhan aku lepasin semuanya. Tanya ada yang muncul. Udah kan Bu Eda nggak apa-apa melayani sampai jual. Enggak, sebagai kapok. Jangan dibikin saya sakit lagi. Nah, ini. Jadi memang kita harus setia sama panggilannya. Amin. Ini aja ya. Mari saat ini kita Pak Rasman angkat 1 pujian. Nanti Pak Luski nanti doa syafaat ya. Pak Luski, nanti doa berkat Bu Yati ya. Ya, oke, Pak Rasman. Ya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di hidup kami. Sekali lagi curahkanlah
mujizat terjadi di hidup kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di hidup kami, mujizat terjadi di hidup kami. Sekali lagi, mujizat terjadi di hidup kami. Saya serahkan berdoa siapa. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Anugerah dan kasih setiamu yang sungguh besar atas kami, Tuhan, membuat kami selalu diperkenankan untuk di hadapan-Mu dan melayani kami untuk boleh naikkan pujian dan penyembahan syukur kami ini, Tuhan, dan doa syafaat ini, Tuhan, di mana kami bawakan di hadapan tahta-Mu dengan hidup kami ini, Tuhan. Dan itu pun juga karena Roh-Mu yang kudus yang ada di diri kami, yang menguasai diri kami dengan penuh, Tuhan. Dan Tuhan, di malam hari ini, Tuhan, segala puji syukur hanya kami tinggikan buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini sampai malam hari ini juga, Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu, Tuhan, yang disampaikan melalui hamba-Mu, yaitu Ibu Sunarjati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dan biarlah kami firman itu juga menjadi pedoman bagi hidup kami dan menjadi kekuatan kehidupan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan membuat kami terus akan tetap setia sampai pada akhirnya, Tuhan. Dan khususnya, Tuhan, buat Ibu Sunarjati, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati Ibu Sunarjati, Tuhan, baik itu dalam keluarganya maupun juga di dalam pelayanannya juga, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, Tuhan, untuk jemaat-Mu yang ada di Zoom kebaktian ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati dan setiap mereka, Tuhan. Engkau memberikan kekuatan iman kepada mereka, Tuhan Yesus Kristus, untuk terus dapat melayani di tempat ini, Tuhan. Baik itu host, baik itu juga pemain musik, worship leader, dan juga doa-doa koordinator, Tuhan. Dan biarlah pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, Tuhan, selalu rindu memberikan yang terbaik, Tuhan, untuk Engkau, Tuhan. Dan untuk kebaktian ini juga, Tuhan, kiranya Engkau memperlancar setiap acara-acara kebaktian ini, Tuhan. Baik itu pelayan-pelayan-Mu di tempat ini juga, Tuhan Yesus Kristus, Engkau sertai, Tuhan. Engkau memberikan hikmat-Mu dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa, Tuhan. Sehingga mereka juga dapat menjalani tugasnya juga dengan baik, Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk di ke depannya, Tuhan, untuk di kegiatan Tubuh Kristus Ilahi ini, Tuhan, kegiatan online ini, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berkati supaya dapat berkembang lagi di masa di nanti-nantinya, Tuhan, sehingga dapat menjangkau banyak orang, Tuhan Yesus Kristus, dan memberkati banyak orang, Tuhan. Dan kami juga berdoa, Tuhan Yesus Kristus, untuk jemaat-jemaat-Mu yang di tempat ini, Tuhan Yesus Kristus, baik itu Bapak Rasman, Tuhan, Ibu Elia, Tuhan, Ibu Meska, Ibu Lili, Ibu Susan, Ibu Astati, dan Ibu Tini, Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati dari setiap mereka, Tuhan Yesus Kristus. Jika mereka ini dalam ada kelemahan tubuh, Tuhan, kiranya Engkau jamah penyakitnya, Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan untuk saudara-saudara kami juga, ya saat ini juga yang dapat mengalami kesusahan dalam menghadapi suatu persoalan-persoalan di dalam kehidupan, Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar, Tuhan. Engkau membuka jalan, Tuhan. Demikian juga bagi yang belum bekerja ataupun yang juga kehilangan pekerjaan, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberikan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Demikian juga yang sudah pensiun, Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberikan hari-hari mereka, Tuhan, hari yang penuh bahagia dan damai sejahtera dan sukacita-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Baik juga anak-anak cucu kami, Tuhan, anak-anak atau cucu-cucu kami, Tuhan, yang sedang menghadapi ujian di sekolah di saat ini juga, Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan hikmat kepada mereka supaya dapat mereka belajar dengan baik dan dapat di ujian mereka, Tuhan, dapat mereka selesaikan semuanya itu dengan baik, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, Tuhan Yesus Kristus, untuk Indonesia, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ada shalom untuk Indonesia, Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati negeri kami ini, Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, pandemi ini sekarang memang sudah berakhir, Tuhan. Kami percaya itu juga karena ikut campur tangan Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga, Tuhan Yesus Kristus, memberkati Indonesia, Tuhan, dan memperbaiki segala aspek-aspek dari ekonomi, Tuhan, baik itu di bidang hukum, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pariwisata, di bidang politik juga, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau pulihkan, Tuhan, dan kiranya belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, turun atas bangsa ini, Tuhan, karena kami percaya Indonesia ada di hati-Mu, Tuhan. Kau berkati juga Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan, dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, Tuhan, dan segala menteri-menteri
dan para gubernur Tuhan dan pada jajaran pemerintah lainnya Tuhan, Engkau berkati juga mereka Tuhan. Berikanlah sifat kepada mereka yang sifat hati yang takut akan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus berkati mereka sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak sekali yang kami ingin sampaikan kepadamu Tuhan dalam doa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau telah mengetahuinya lebih dahulu Tuhan. Dan biarlah permohonan-permohonan kami ini Tuhan, yang kami yang panjatkan di dalam doa ini Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dari kehendak kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih Setiamu yang sungguh besar. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami akan istirahat di malam ini. Engkau sertai kami Tuhan, dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan daripada Allah Bapa di surga dan Roh Kudus yang menyertai persekutuan ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang percaya katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Yati. Terima kasih. Terima kasih firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Pak Rasman ya, main musiknya. Ya, selamat istirahat. Buat Pak Rizky juga ya, terima kasih untuk doanya. Selamat istirahat ya, Ibu Susi. Selamat istirahat, Ibu Yati, Bu Elia. Ya, yuk Pak Sati. Ya, selamat makasih istirahat ya. Sama-sama, makasih. Memberkati Ya, para semuanya, terima kasih ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati semua. Thank you. Bye. Terima kasih. Yuk, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Amin. Thank you.